Bung Karno memanggilnya dengan sebutan The Grand Old Man, atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Sesepuh Agung. Ia adalah perintis diplomasi Indonesia, seorang santri yang kritis, jurnalis tanpa kompromi, diplomat ulung, dan juga seorang ulama yang moderat. Kemampuan diplomasi dan kecerdasannya kemudian hari membuatnya menjadi guru bagi banyak para cendekiawan Islam yang kritis. Nama asli pemberian orang tuanya adalah Mas Duloh, yang artinya pembela kebenaran. Ketika kecil, pengasuhnya yang berasal dari Jawa kerap memanggilnya dengan sebutan Den Bagus, panggilan kehormatan untuk anak laki-laki dari keluarga terpandang. Sejak itulah panggilan itu melekat pada dirinya, bahkan hingga dia masuk sekolah Belanda. Nama Agus yang dipakainya ditambah dengan nama belakang Salim, yakni nama ayahnya, Muhammad Salim. Ayahnya adalah seorang jaksa tinggi dan landrat atau pengadilan negeri di Riau, jabatan yang cukup tinggi dan terhormat untuk kaum pribumi. Karena itu Agus Salim bisa bersekolah di sekolah khusus yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda atau pejabat pemerintahan. Tidak hanya tampan dan rupawan, Agus Salim muda juga sangat cerdas, kritis dan mahir berdebat. Dia sudah mencatatkan prestasi akademis yang gemilang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia tidak pernah minder dan merasa kecil di tengah anak-anak Eropa teman sekolahnya. Dia bahkan selalu menjadi yang terbaik di antara anak-anak Belanda itu. Suatu kali pernah seorang gadis Belanda meminta dirinya untuk mengalah agar gadis itu bisa menjadi juara kelas. Lalu Agus Salim sengaja membuat kesalahan dalam ujian sehingga teman perempuannya itu menjadi juara pertama dan dirinya sendiri akhirnya berada di posisi kedua. Agus Salim bercita-cita untuk masuk sekolah dokter di Belanda, dan hal itu seharusnya dapat dengan mudah ia wujudkan mengingat dirinya adalah lulusan terbaik Hoger Burger School di Batavia, bahkan terbaik di semua Hoger Burger School di seluruh Hindia Belanda. Seharusnya secara otomatis dirinya mendapat beasiswa sekolah dokter ke Belanda. Saat menunggu kesempatan beasiswa itu, Agus Salim masuk sekolah dokter Stovia di Batavia. Dia lebih dulu menjadi mahasiswa Stovia dibandingkan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kabar beasiswa sekolah ke Belanda yang ditunggu tak kunjung tiba, dan nampaknya Agus Salim gagal mendapatkannya. Berita gagalnya Agus Salim mendapat beasiswa itu terdengar oleh Raden Ajeng Kartini, seorang bukti bangsawan dari Jepara. Kartini yang ditawari beasiswa ke negeri Belanda oleh pemerintah Hindia Belanda tak dapat memenuhi panggilan beasiswa lantaran budaya. Selain itu, dirinya juga akan segera menikah sebentar lagi. Kartini yang 6 tahun lebih tua dari Agus Salim bersimpatik pada si jenius ini. Maka pada 24 Juli 1903, Kartini pun mengirimkan surat kepada Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, Jacques Hendrik Abendanon. Dalam surat itu, Kartini meminta kepada sang menteri untuk dapat mengalihkan beasiswa yang diterimanya kepada Agus Salim. Begini salah satu petikan kalimat dan surat dari Kartini tersebut. Anak muda itu ingin sekali pergi ke negeri Belanda untuk belajar menjadi dokter. Sayang sekali keadaan keuangannya tidak memungkinkan. Gaji ayahnya cuma 150 gulden sebulan. Alangkah indahnya andai pemerintah bersedia membiayai seluruh pendidikan yang berjumlah kira-kira 8.000 gulden. Bila tak mungkin, kami akan berterima kasih seandainya Salim dapat menerima jumlah 4.800 gulden yang disediakan untuk kami itu. Dalam buku seri Bapak Bangsa terbitan Tempo, Agus Salim sang diplomat agung, jenaka penumpang Republik. Anak Haji Agus Salim, Bipsi Salim, menceritakan bahwa pengalihan beasiswa itu tidak pernah diterimanya. Ayahnya menolak. Sang ayah tidak mau menerima jika pemerintah memberi beasiswa hanya karena didasarkan Raden Ajeng Kartini saja. Setelah gagal menerima beasiswa tahun 1906, di usia 22 tahun Agus Salim ditunjuk menjadi sekretaris penerjemah konsul Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Posisi ini langsung diterimanya mengingat dirinya ingin memperdalam ilmu Islam lebih banyak. Karena selama mengenyam pendidikan Barat, Agus Salim pernah nyaris agnostis. Selama 5 tahun di Jeddah, dia berhaji setiap tahun. Selama dia sana, Haji Agus Salim berguru kepada pamannya, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, seorang imam besar di Masjidil Haram.
Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama juga pernah berguru kepada Paman Haji Agus Salim. Meski sama-sama satu guru, namun pemikiran dan cara berislam ketiga tokoh besar ini berbeda. Ketika kedua temannya itu membangun pesantren, Agus Salim pernah berpesan kepada keduanya, ajari santrimu agar jangan mendewakan guru hingga melupakan Nabi Muhammad. Agus Salim lebih menyukai diskusi ketimbang dakwah yang bersifat menggurui. Tidak ada kultus individu dalam pemikirannya. Ia suka membuat diskusi dengan murid-muridnya dan menghindari berbuat masalah. Setelah kembali dari Jeddah, Haji Agus Salim berkenalan dengan seorang perempuan bernama Jainatun Nahar. Pada tahun 912, keduanya memutuskan untuk menikah. Mereka dikaruniai 10 anak, tetapi 2 di antaranya meninggal dunia saat masih bayi. Setelah kembali ke Hindia Belanda itu, Agus Salim terjun ke dunia jurnalistik. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi di koran Raja, Harian India Baru, dan Fajar Asia. Sebagai wartawan, Agus Salim sangat independen, tegak lurus dan kritis. Tulisannya tajam, kritikannya memerahkan telinga penguasa kolonial. Tulisan-tulisannya membela kaum marginal dan buruh-buruh yang diperas tenaganya dan diubah dengan sangat minim. Haji Agus Salim adalah seorang poligon. Kemampuannya menguasai banyak bahasa itu kemudian membuat dirinya sangat produktif dalam menulis. Setidaknya Haji Agus Salim bisa berbicara dalam 9 bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Prancis, Latin, Cina, Jepang, sampai Turki. Selain itu dia juga menguasai bahasa Minang, Melayu, Jawa, dan Sunda. Tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Omar Said Cokraminoto atau Bos Cokraminoto, guru dari Bapak Bangsa. Bersama sang Raja Jawa tanpa mahkota itu, Haji Agus Salim aktif dalam berbagai kegiatan Sarekat Islam, dan kemudian belakangan Haji Agus Salim menjadi orang nomor 2 setelah Bos Cokraminoto di Sarekat Islam. Ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk, Agus Salim termasuk dalam 67 orang anggotanya. Dia mewakili kelompok Islam. Agus Salim masuk dalam panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suparso, A.A. Maramis, Kiai Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasim, dan Abi Kusno Cokro Yuyoso, dan dirinya sendiri. Tim inilah yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta, yang kelak menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 7 kata yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis saat itu. Meski setuju atas kewajiban menjalankan syariat Islam, tapi Agus Salim tidak ngotot dan agresif memaksakan ide itu. Bahkan dia dan Soekarno dari kelompok nasionalis yang menjadi penengah dalam meredakan tensi perdebatan yang panas. Peranan Agus Salim dalam diplomasi bermula ketika ia ditunjuk menjadi wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta. Perundingan ini berlangsung pada 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, pendahuluan ini Agus Salim mengungkapkan argumen bahwa Indonesia bukan lagi bagian dari kerajaan Belanda. Argumen tersebut didasarkan pada fakta bahwa Belanda telah kalah perang dan menyerah kepada Jepang pada 1942. Maka dari itu Belanda tidak memiliki dasar kekuasaan atas Indonesia. Ketika Indonesia telah merdeka, perlu diplomat-diplomat ulung untuk melobi negara-negara dunia agar mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1947, Mesir secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Pengakuan Mesir ini tak lepas dari lobby dan diplomasi The Great Old Man. Haji Agus Salim memimpin delegasi waktu itu. Dia menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri. Delegasi ini terdiri dari Haji Abdul Rahman Baswedan atau A.R. Baswedan sebagai Menteri Muda Penerangan, Nasir Pamuncak, pejabat Kementerian dari Luar Negeri,
HM Rashidi, penjabat Kementerian Agama, dan Raden Haji Abdul Qadir, pejabat Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 10 Agustus 1947, Haji Agus Salim berangkat ke Amerika Serikat mewakili pemerintah Indonesia untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB tentang perseteruan antara Indonesia dan Belanda bersama Sultan Syahrir, Charles Tambu, Sujartmoko, dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Indonesia berhasil meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk menentang agresi militer Belanda I, dan ini merupakan kasus pertama yang disidangkan di Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang penolakan penjajahan kolonial. Ada cerita menarik dan juga mengharukan ketika Haji Agus Salim memimpin diplomasi di Mesir, dan pada saat itu Haji Agus Salim sering sekali terlihat memakai sebuah jaket militer yang sudah agak usang, di mana para anggota delegasi Indonesia sebenarnya penasaran tapi tidak ada suatu keberanian bertanya jaket militer siapa yang dipakai oleh Haji Agus Salim pada saat itu. Sampai suatu saat malam ketika semua anggota delegasi sedang menikmati malam di beranda Hotel Kairo, tiba-tiba Haji Agus Salim menyanyikan sebuah lagu perjuangan. Selesai menyanyikan lagu tersebut, ia menangis terseduh-seduh, di mana dia berkata bahwa lagu itu yang dinyanyikan anaknya Ahmad Jauket Salim ketika gugur melawan tentara Jepang, dan jaket militer yang dipakainya selama ini adalah milik anaknya. Baju inilah yang dipakai ketika ia jatuh syahid, kata Haji Agus Salim. Jaket adalah taruna Akademi Militer, di mana dia gugur bersama Komandan Mayor Dan Mogot pada 25 Januari 1946 di hutan Lengkong di Tangerang Selatan. Bersama 36 taruna lainnya yang termasuk 2 orang paman Prabowo Subianto, mereka gugur dalam pertempuran saat hendak meluncuti ke senjata tentara Jepang, di mana kisah unik lainnya yang diceritakan oleh anak Haji Agus Salim, Lipsi Salim, adalah diplomasi rokok kretek, di mana pada saat itu 1953 Haji Agus Salim diutus pemerintahan Indonesia bersama Sri Paku Alam IX untuk menghadiri penobatan Putri Elizabeth menjadi Ratu Inggris menggantikan ayahnya yang mantap. Pada saat jamuan makan malam di Buckingham Palace, Haji Agus Salim melihat Pangeran Philip suaminya, sang ratu, tampak canggung di tengah lingkaran pada tamu kehormatan yang hadir, di mana seperti Raja Arab dan putra mahkota Jepang pada saat itu. Haji Agus Salim lalu menghampiri Pangeran Philip dan melambaikan rokok kretek yang tengah disulutnya. Lalu ia berkata kepada pangeran, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Sang pangeran menjawab dengan sopan bahwa rasanya saya tidak mengenal aroma ini, Tuan. Terus setelah itu Haji Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negeri saya." Sang pangeran tertawa dan suasana pun menjadi cair. Ketika meninggalkan istana, Pangeran Philip berpapasan lagi dengan Haji Agus Salim, di mana sang pangeran kemudian mengenalkan Haji Agus Salim kepada istrinya. "Gentleman ini berasal dari Indonesia," katanya penuh dengan hormat. Setelah itu, pada tanggal 4 November 1954, Indonesia kehilangan putra terbaiknya, di mana Haji Agus Salim wafat dalam usia 70. Ia meninggalkan istri tercintanya Zainatun Nahar dan juga anak-anaknya. Haji Agus Salim dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan sang sesepuh agung adalah pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional ini.